Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, dan terpercaya. Perkenalkan, saya adalah Imadi Bayu Dwi Suara. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 3 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas rangkuman materi dari agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Mari kita simak video berikut ini. Manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh penjabat pembina pegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Sebagai seorang ASN, memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas seorang ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hak dan kewajiban ASN ialah yang pertama, yaitu PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik dan Perilaku ASN ialah yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan arahan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Menurut Pasal 55 Undang-Undang ASN, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan pasal 93 Undang-Undang ASN menyebutkan manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi cacat. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Sedangkan pelaksanaan sistem merit yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi promosi, mutasi, dan penghargaan. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan SIS, prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pejabat pimpinan tinggi. Pejabat pimpinan kepegawaian dilarang mengganti pejabat tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikannya, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan media sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaan KASN. KASN kemudian melakukan pengawasan pengisian jabatan tinggi tersebut baik berdasarkan oleh pejabat pimpinan kepegawaian sendiri maupun inisiatif sendiri. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara menjadi PNS, akan tetapi tidak kehilangan statusnya menjadi PNS. Materi selanjutnya ialah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan administratif. Pelayanan ini terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua yaitu pelayanan barang. Terkait bentuk atau jenis barang yang dibutuhkan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan yang terkait tentang berbagai jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan yang bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu mengatur hak, kewajiban, dan larangan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kewajiban pokok penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, adanya kejelasan dalam pelayanan publik, kepastian waktu penyelesaian, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dalam pelayanan publik, kenyamanan,
kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Kualitas pelayanan publik dapat kita lihat yang pertama, prosedur pelayanan publik yang diberikan, yang kedua, waktu penyelesaiannya, yang ketiga, biaya pelayanan, yang keempat, produk pelayanan yang dihasilkan, yang kelima, sarana dan prasarana, yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Prinsip pelayanan prima yaitu yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menerapkan standar pelayanan dan ukuran kerja pelayanan sebagai dasar pemberi pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai, diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang berkaitan dengan urusan-urusan yang relevan. Pentingnya WOG dapat kita lihat dari faktor eksternalnya, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang kompleks. Dalam faktor internal, fenomena ketimbangan kapasitas sektor, sebagaimana adanya kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Praktek WOG dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian yang lainnya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, dan yang keempat, koalisi sosial. Manfaat yang dicapai dengan WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, hemat biaya, dan kebijakan konsistensi. Adapun asas implementasi WOG menurut Pasal Undang-Undang 28 tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Demikian video pemaparan singkat rangkuman materi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.